Allah berfirman, yaqulullahu ta'ala, ya abna Adam hal asaitani fadzakarta ghadabi. Hai anak Adam, hal asaitani. Apakah setelah engkau bermaksiat kepadaku fadzakarta ghadabi, maka baru sekarang kau ingat adab-adabku. Maka baru sekarang engkau ingat daripada segala siksa-siksaku. Wahal intahaita aman nahaitaka. Dan sudahkah engkau jauhi daripada apa saja yang sudah aku larang. Jadi syaratnya kita aflaha man tazakka nahaita amma nahaituka. Jadi kita menjauhi daripada segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal hal addaita faridoti, dan sudahkah engkau tunaikan segala yang aku fardukan. Kama amartuka, sebagaimana aku perintahkan akan engkau. Wa asaital masakina min malika, dan sudahkah engkau simpati, engkau peduli terhadap orang-orang yang miskin min malika, daripada harta-hartamu. Ya alhamdulillah dalam lingkungan kita orang-orang miskin sudah tidak ada. Dan kita sudah peduli dengan mereka melalui bayar zakat mal, zakat fitrah, baik muzaki maupun orang yang mustahik. Sudah sama-sama sadar muzaki memberikan zakatnya, mustahik menerima apa yang telah diberikan. Ya alhamdulillahnya kita tidak ada orang-orang miskin, tetapi yang ada hanyalah atas nama miskin. Tidak ada orang fakir, yang ada hanyalah atas nama fakir. Fakir yang sebenarnya tidak ada, miskin yang sebenarnya tidak ada. Tetapi demi berjalannya hukum maka kita atas namakanlah orang yang di bawah rata-rata orang lain itu menjadi orang fakir, menjadi orang miskin. Karena syaratnya orang fakir itu orang yang lama lalahu wala kasbah. Orang yang tidak punya harta, tidak ada usaha, dan tidak ada yang menanggungnya. Itu syaratnya. Orangnya tidak punya harta, tidak punya usaha, dan tidak ada orang yang menanggung. Berarti ini orang udah mau mati. Jadi dia makan apa? Berarti dah sedikit lagi udah mati. Tapi kita enggak ada. Tapi atas nama fakir dan miskin itu demi berjalannya hukum ya kita adakan, kita jalankan. Jadi kita sudah peduli dengan fakir dan miskin daripada harta yang kita miliki. Wahal hasanta ila man as'a ilaika, man sya'a ilaika. Dan sudahkah engkau berbuat baik kepada orang yang buruk kepadamu? Jadi sudahkah hari ini kita berbuat baik terhadap orang yang jahat dengan kita? Ya, sejahat-jahat apapun mereka ya harus kita berbuat baik supaya kita dimaafkan oleh Allah. Supaya kita menjadi orang aflaha, menjadi orang yang menang. Maka jadi orang itu memang agak berat, ya enggak susah tapi agak berat. Harus berbuat baik terhadap orang yang jahat sama kita. Wahal abauta aman dolamaka, dan sudahkah engkau memaafkan orang yang mendolimimu? Nah, orang-orang yang sudah menipu kita, mengakalin kita, membenci kita, sudahkah kita maafkan mereka semua? Supaya taubatan kita ini diterima. Wahal wasolta man qata'aka, dan sudahkah engkau sambung silaturahmi terhadap orang yang memutuskan silaturahmi. Jadi orang-orang yang memutuskan silaturahmi, tidak mau berkawan dengan kita, sudahkah kita main-main ke rumahnya? Sudahkah kita datangi mereka? Sudahkah kita duduk bersama mereka? Pertanyaan ini ya ada jawabannya sama kita sendiri masing-masing. Wahal adaita man khonaka, dan sudahkah engkau berlaku adil terhadap orang yang berkhianat kepadamu? Jadi kadang-kadang orang yang berkhianat kepada kita, kita harus adil. Walaupun dia khianat, jangan dibalas kekhianatan dengan khianat. Itu sama artinya. Wahal kalamta man hajaroka, dan sudahkah engkau berbicara man hajaroka terhadap orang yang mendiamkanmu. Orang-orang yang
mendiamkan kita, tidak mau berbicara dengan kita, yang berseteru dengan kita, sudahkah kita ajak bicara mereka? Sudahkah kita ajak duduk bersama dengan memecahkan segala masalah? Nah, ini intinya, apabila kita semuanya mau berbicara satu di antara lain, maka tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan. Wahal adabata waladaka, dan sudahkah engkau didik anak-anakmu? Ini bukan hanya untuk kita, tetapi sudahkah anak-anak kita perkenalkan pada saudara-saudara kita, baik yang dekat maupun yang jauh, bersilaturahmi supaya saling kenal mengenal. Wal ardika jironaka, dan sudahkah engkau senangkan jironaka, tetangga-tetanggamu. Jadi kita bukan hanya punya tanggung jawab menyenangkan, menggembirakan kita dan keluarga kita, tetapi ada tanggung jawab, sudahkah kita menyenangkan tetangga-tetangga kita. Wahal sa'al tal ulama'a an amri dinika wa dunyaka. Dan sudahkah engkau bertanya kepada ulama tentang masalah agamamu dan masalah duniamu. Ini kita kadang-kadang banyak orang gengsi memutuskan masalah, diputuskan dengan otaknya sendiri. Jadi tidak mau bertanya kepada orang-orang yang tahu tentang urusan agama dan urusan dunia. Kadang-kadang kepentingan dunia itu lebih besar, lebih manfaat untuk dia, maka dia menerjang, melanggar daripada perintah agama. Ini mungkin akhir-akhir ataupun beberapa tahun-tahun belakangan ini sering terjadi dengan nafsu manusia masing-masing, sehingga agama itu hanya untuk pembungkus supaya nafsunya itu tidak nampak bahwa itu adalah hanya untuk keduniaan, tapi dibungkus dengan dalil-dalil agama, dengan tanpa bertanya kepada orang yang tahu tentang agama. Maka apabila kita ingin qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbi fasalla aidin dan faiz, kalau kita ingin menjadi orang yang kembali menang, ya kita harus menanyakan tentang agama kepada ahli agama. Bertanya tentang dunia kepada ahli dunia. Janganlah agama untuk membungkus kepentingan dunia. Maka itu termasuk orang-orang yang berkhianat kepada Allah. Kalau kepada manusia, manusia seberapalah pengetahuannya. Tapi kalau Allah tidak terukur pengetahuannya untuk kita semuanya. Maka hal ini mungkin yang khotib sampaikan, jawabannya ada pada diri kita masing-masing. Mudah-mudahan beberapa alinea item yang sudah khotib sampaikan, sudah kita isi, sudah kita laksanakan, sehingga kita betul-betul menjadi orang yang kembali dan mendapat kemenangan dengan petunjuk dan ridha daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin.